Kesesatan terbongkar, satu persatu santri tinggalkan pondok pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang panik gelagapan. Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Bangsat itu yang punya pondoknya itu. Kalau memang benar kabarnya begitu, itu pondok harus dibubarin itu, bubarin. Nama mudirnya siapa? Ya, namanya aja nama Bahlul. Udah itu bubarin pondok pesantrennya itu. Kita orang ke sana nanti. Kalau pemerintah nggak mau bubarin, rakyat, masyarakat, umat yang bubarin. Pondok sesat kayak begitu. Ada pesantren di mana itu, di Jawa Barat. Hah? Di Jawa Barat itu namanya Az-Zaitun. Pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka apa? Suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal enggak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal. Kalau menurut Imam Hanafi, batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun nggak batal itu sesat. Bid'ah sesat. Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadis aturan as-shaf itu khairu sufufir, sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik as-shaf laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang yang paling jelek. Itu shafnya laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau shaf perempuan yang paling baik yang di belakang. Kesesatan pondok pesantren Ponpes Al Zaitun Indramayu mulai terbongkar ke publik. Santri pun kini mulai menyadari hal ini dan memutuskan untuk meninggalkan pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang. Satu persatu santri pun mulai berpamitan untuk meninggalkan pondok pesantren termegah di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Seperti yang dikutip dari channel YouTube @ajhabibi pada Minggu 21 Mei 2023, kekhawatiran Panji Gumilang terlihat jelas dalam tausiahnya kepada santri dan santriwati. "Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh," ujar Panji Gumilang dengan nada tinggi. Panji Gumilang kemudian melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang dinilainya menyebarkan api dan fitnah terhadap pondok pesantren Al Zaitun. Panji menyebut bahwa tuduhan teroris, radikalisme, dan ajaran sesat di pondok pesantren Al Zaitun semakin berkembang di tengah masyarakat. Tentunya melahap-lahap itu manusia yang mau dijadikan api, ucap Panji Gumilang. Lebih lanjut, Panji Gumilang meminta pihak yang menuduh pondok pesantren Al Zaitun sebagai pusat serangan terorisme untuk memberikan bukti yang jelas. Menurut Panji, jika benar pondok pesantren Al Zaitun merupakan sarang teroris, pemerintah pasti akan mengirim tim
detasemen khusus atau Densus 88 anti teror untuk melakukan penyergapan di pondok pesantren tersebut. Kalau pondok pesantren kami memang jadi pusat teroris, pastilah akan ada Densus 88, tapi kenyataannya tidak, ungkap Panji Gumilang. Namun Panji enggan membicarakan tentang ajaran sesat yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat, padahal hal tersebut menjadi perhatian utama. Beberapa contoh kesesatan antara lain adalah campur aduknya saf sholat antara laki-laki dan perempuan, pengakuan tentang bermahzab dengan Insinyur Soekarno, serta khutbah Jumat yang disampaikan oleh santriwati. Tidak hanya itu, ada pula kontroversi dan ajaran menyimpang lainnya, seperti azan yang diucapkan secara tidak benar, khutbah yang menggunakan kitab Injil, pengumandangan lagu-lagu Israel atau salam Yahudi, serta mengatakan bahwa Al-Quran difirmankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kesesatan ini tidak disinggung oleh Panji Gumilang. Ia hanya menyinggung tentang tuduhan yang menyebut Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai pusat teroris dan tempat radikalisme.